Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Puji dan Bu Tanti. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang ingin mempresentasikan terapi target molekular untuk pengobatan anti kanker. Jadi, selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Anggota tim saya yang pertama ialah Dimas Prawira, Lutfi Anggraini, Septiana, dan saya sendiri, Widowati Sulian, dan terakhir Dara. Baik, pendahuluan. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik pada sel sehingga sel tersebut tumbuh tidak normal. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel abnormal di bagian tubuh yang lain. Kanker umumnya tidak menimbulkan gejala pada awal pengembangannya. Akibatnya, kondisi ini baru terdeteksi dan dialami setelah mencapai stadium lanjut. Selanjutnya, macam-macam terapi kanker. Terapi kanker ada yang pertama kemoterapi, operasi, terapi radiasi, imunoterapi, terapi hormon, dan terapi target. Yang akan dibahas oleh kelompok kami ialah terapi target. Sebelumnya, apa itu terapi target? Terapi target adalah pengobatan kanker yang secara khusus menargetkan sel kanker dengan menggunakan obat atau zat lain untuk menghalangi sinyal kimia di tingkat sel, tingkat di mana pertumbuhan dan pembelahan sel kanker terjadi. Selanjutnya, sejarah perkembangan terapi target. Terapi target sendiri pertama kali dikonsepkan pada tahun 1890 oleh Paul Ehrlich yang digunakan untuk penyakit menular. Tidak digunakan untuk pengobatan kanker dikarenakan kurangnya teknologi pada tahun tersebut. Lalu untuk perkembangan pertama, terapi target ini digunakan pada tahun 1908 untuk pengobatan penyakit kanker. Lalu terus berkembang hingga saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme efek anti kanker. Saya akan menjelaskan mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi, untuk terapi kanker sendiri, ketika DNA sel mengalami mutasi mempengaruhi reproduksi dan fungsi sel yang menyebabkan sel tubuh tak terkendali. Beberapa mutasi menghasilkan protein yang sensitif terhadap bentuk pengobatan kanker yang sangat tepat yang dikenal sebagai terapi bertarget. Terapi bertarget bekerja secara langsung berinteraksi dengan protein yang bermutasi dan menghambat sinyal protein pertumbuhannya. Terapi target yang digunakan ada dua macam, monoclonal antibody atau ABS yang terdiri dari anti-HER2, anti-EGFR, anti-FVEGF itu akan memblokir molekul yang dibutuhkan sel kanker untuk tumbuh. Antibodi yang mengenai dan mengikat protein yang bermutasi pada permukaan sel. Antibodi ini dapat secara langsung mencegah sinyal protein atau dapat mengirimkan racun langsung ke sel kanker. Selanjutnya, adalah small molecular kinase inhibitor atau SMKIS yang terdiri dari serosina kinase inhibitor, serina atau teronin kinase, dan lain-lain. Berfungsi untuk menekan protein kinase karena protein kinase ini yang berperan penting dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Ketika terjadi mutasi pada protein, pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali dan berujung menjadi kanker. SMKI akan masuk ke dalam sel dan berikatan dengan protein. Targetnya untuk mencegah protein bekerja dan mematikan virus sinyal yang memberitahukan kanker sel untuk tumbuh. Selanjutnya, yang di sebelah kiri ini ialah apabila tidak adanya penghambatan protein yang penghambatan untuk pemblokiran protein yang dimutasi. Selanjutnya, sel NK. Beberapa agen terapi genetik yang ditargetkan secara molekular memfasilitasi imunitas antitumor dengan mempotensiasi rekrutmen sel T, CD8+, dan sel NK. AMD, terapi genetik menciptakan jembatan antara sel tumor dan sel tumor melalui pengikatan yang dimediasi wilayah ke protein target sel tumor yang mengenal sel imun sebagai wilayah antibody VC. Sehingga setelah sel NK dan sel tumor dipikatkan, sel NK akan mengeluarkan ganzinis dan perforin yang akan menginduksi apoptosis sel tumor dengan bantuan antibody dependent cellular cytotoxin atau ADCC. Selanjutnya, neutrofil dapat menghancurkan sel kanker yang
solanisasi antibodi menggunakan trombositosis yang dimediasi antibodi oleh neutrofil. Trombositosis adalah suatu mekanisme untuk menghancurkan plasma target. Proses sitosis neutrofil bergantung pada oposimilasi antibodi, reseptor TCE, dan integrin CD11B dan CD18. Oke, selanjutnya target memiliki dua macam jenis. Yang pertama, small molecule kinase inhibitor, dan yang kedua, molecular antibody atau ATIS. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan small molecule kinase inhibitor. SMK atau SMKI adalah obat-obatan yang dirancang untuk mendorong situs pengikatan ATP dari kinase ini untuk mencegah fosforilasi dan dengan demikian secara komparatif menghambat aktivitas tirosin kinase dan sinyal sehubung dengan kanker. SMKI menekan protein kinase yang terlibat dalam transformasi, pertumbuhan, proliferasi, dan kelangsungan hidup sel kanker. Protein kinase diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, reseptor kinase, reseptor tirosin kinase, dan reseptor tirosin kinase, selain metatirosin kinase, dan lipid-kinase. Dari berikut ada beberapa tipe kelas SMKI. Yang pertama, tipe yang pertama mengikat kantong pengikatan ATP dari konformasi aktif enzim. Yang tipe 2, mengikat di kantong pengikat ATP dari formasi enzim yang tidak aktif. Yang ketiga dan keempat, inhibitor allosteric berikatan dengan situs di domain kinase baik di sebelah kantong pengikat ATP atau jauh dari kantong pengikat ATP. Yang kelima, inhibitor bivalen yang mengikat dua bagian logis kinase yang berbeda. Yang keenam dan terakhir, inhibitor kovalen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reseptor tirosin kinase inhibitor. Reseptor tirosin kinase inhibitor adalah jenis obat yang bekerja dengan cara mengikat dan menghambat kinase tirosin reseptor tertentu yang merupakan protein pemberi sinyal regulasi utama yang mengatur pertumbuhan dan metastasis sel kanker. Selanjutnya contohnya dari yang pertama EGFR. EGFR digunakan untuk obat EGFR digunakan untuk penyakit kanker paru-paru dan sel kecil, memiliki nama generik definitif dengan merek obat Iresa. Efek sampingnya diare, ruam, jerawat, kulit kering, dan mual. Selanjutnya adalah gen target HER2, biasa digunakan untuk pengobatan penyakit kanker payudara. Nama generiknya yaitu trastuzumab. Nama merek obatnya Zerceptin. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala, diare, mual, insomnia, demam, batuk, ruam, dan masalah jantung. Baik, selanjutnya ada gen target VLT3. Nama generiknya adalah gilteritinib dengan merek obat Softata. Penyakit ini biasa digunakan untuk penyakit AML, leukemia mieloid akut. Efek sampingnya peningkatan regulasi transkinase hati atau creatinin fosfokinase, edema, cytopenia, dan neutropenia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan inhibitor tirosin kinase atau reseptor adalah kelompok obat farmasi yang dirancang untuk membahas aktivitas enzim tirosin kinase yang tidak terkait dengan reseptor sel yang terlibat dalam berbagai proses seluler. Selanjutnya ada beberapa contoh. Yang contoh pertama adalah BCL ABL. BCL ABL digunakan untuk penyakit kanker kromosom Philadelphia dan CML. Nama generiknya adalah asinid. Untuk merek obatnya adalah Semglee. Untuk efek sampingnya diare dan mual. Selanjutnya ada gen target BTK. Biasanya untuk pengobatan penyakit keganasan sel B. Nama generiknya zanubrutinib. Untuk nama merek obatnya Brukinsa. Efek sampingnya ialah diare, mual, dan muntah. Selanjutnya ialah JAK2. Nama generik yang biasanya digunakan ruxolitinib. Nama merek obatnya Jakafi. Biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit myelofibrosis atau kanker susun tulang.
Efek sampingnya dari pengobatan ini ya, cytopenia, diare, dan mual. Baik, selanjutnya inhibitor serin atau telomerase kinase. Protein serin atau telomerase kinase atau PSA adalah protein kinase yang menggunakan ATP sebagai molekul berenergi tinggi untuk mentransfer gugus fosfat ke residu serin atau telomer dari protein target. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, KRAS ini digunakan untuk menargetkan mutasi KRAS secara spesifik yang disebut sebagai G12C. Nama generiknya adalah sotorasib. Untuk merek obatnya Lumakras. Efek samping yang diakibatkan adalah mual, muntah, diare, peningkatan kadar amonium transferase, dan kelelahan. Selanjutnya ialah gen target graph. Gen target graph adalah gen yang ditemukan pada kromosom 7 yang mengkodekan protein yang juga disebut graph. Mutasi graph dapat menyebabkan kanker tumbuh lebih cepat. Untuk nama generiknya, femulavenib, nama obatnya Zerborab. Efek sampingnya ialah ruam, diare, kelelahan, dan arthralgia atau biasa disebut nyeri sendi. Selanjutnya ialah monoclonal antibody atau ABS. ABS bekerja dengan mengenali dan menemukan protein spesifik pada sel kanker. Setiap ABS mengenali satu protein tertentu tergantung pada protein yang ditargetkan. Mereka bekerja dengan cara berbeda untuk membunuh sel kanker atau untuk menghentikan perkembangan. Beberapa ABS menghentikan reseptor faktor pertumbuhan agar tidak dapat bekerja dengan baik dengan memblokir sinyal atau reseptor itu sendiri. Jadi, sel kanker tidak lagi menerima sinyal yang dibutuhkannya. ABS menargetkan liga ekstraseluler, kecuali untuk inhibitor yang menargetkan protein seluler non-kinase. Oke, berikut adalah contohnya. Yang pertama, bevacizumab menargetkan faktor pertumbuhan endotel vaskular VEGF. Selanjutnya, reseptor membran. Contoh obatnya ialah trastuzumab yang menargetkan HER2 dan cetuximab. Selanjutnya, obat panitumumab menargetkan EGFR. Selanjutnya, ada protein yang terikat dengan membran. Contoh obatnya ialah rituximab menargetkan CD20. Oke, ini adalah teknik tambahan yang digunakan secara klinis untuk pengobatan. Yang pertama untuk pengobatan sindrom myeloplastik, yaitu DMT1. Tapi ini khususnya inhibitor methyltransferase 5 azacitidine untuk menargetkan perubahan genetik pada MDS telah terbukti efektif pada 60% pasien dalam uji coba kontrol acak fase 3 yang membandingkan dengan perawatan suportif terbaik dan telah diresensikan oleh US Food and Drugs Administration untuk digunakan di semua tipe MDS. Oke, selanjutnya ada lagi yang target MBL2. MBL2 adalah protein anti-apoptosis yang melindungi sel dari apoptosis dengan meregulasi fungsi dari membran mikrokondria. Untuk nama generiknya Fentosa dan nama mereknya merek obatnya ialah Fensketa. Penyakit yang bisa didiagnosa adalah AML 12. Efek sampingnya penekanan simptom tulang, mual, muntah, dan diare. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan, tapi target merupakan pengobatan personalisasi bagi penderita kanker dan bagi penderita kanker dan terbilang sangat efektif. Namun, terapi target masih memiliki efek samping dan resistensi dalam pengobatannya, sehingga diperlukan studi lebih lanjut terkait pengobatan ini. Baik, sekian presentasi dari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.